Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penulisan laporan formal. Kami yang beranggotakan Jizan Muhammad Ridho NPM 0133, Kurnia Primaturi NPM 0137, Anisya Eka-Rianti NPM 0176. Penulisan laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam penyusun sesuatu laporan formal sangat penting. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka atau outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Poin-poin penting tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan, baik itu laporan informasional atau laporan analytikal, tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. Anda harus memutuskan informasi apa yang Anda perlukan untuk menyelesaikan suatu laporan. Sebagai contoh, Anda akan melakukan penelitian tentang peredaran obat-obat terlarang. Dalam hal ini, Anda perlu mengenali berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan peredaran obat-obat terlarang. Seperti apa yang melatar belakangi orang kecanduan obat-obatan terlarang, di mana memperoleh obat-obatan terlarang, dan bagaimana cara penyaluran obat-obat tersebut. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu Anda dalam melakukan investigasi terhadap isi laporan yang Anda buat. Pertanyaan-pertanyaan itu sendiri harusnya kita membuat pertanyaan yang tepat. Seringkali suatu masalah yang didefinisikan untuk Anda telah ditetapkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas terhadap suatu laporan. Bila hal ini terjadi, Anda perlu mempertanyakan apa tujuan laporan tersebut dibuat. Sebelum Anda melakukan investigasi lebih jauh, pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat membantu Anda dalam melakukan investigasi atau penelitian. Yang pertama, apa yang perlu ditentukan? Yang kedua, mengapa masalah tersebut penting? Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang keempat, di mana munculnya suatu masalah? Dan yang kelima, kapan masalah itu muncul? Untuk yang selanjutnya, yaitu mengembangkan pertanyaan tujuan. Dalam pertanyaan terbuka, Anda harus mengembangkan suatu pertanyaan tertulis secara jelas terhadap tujuan suatu laporan. Selanjutnya, Anda perlu melakukan chat ulang atas pernyataan tersebut dengan orang yang memiliki otoritas. Dalam mengembangkan suatu pertanyaan tujuan, Anda dapat menggunakan satu di antara 3 cara berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat infinitif, yang kedua menggunakan pertanyaan, dan yang ketiga menggunakan surat pernyataan deklaratif. Kerangka untuk analisis. Penelitian juga memerlukan kerangka atau outline untuk keperluan analisis karena memungkinkan dapat memecahkan masalah. Seperti kerangka laporan memungkinkan menulis dengan cara yang sistematis, akan tetapi membuat kerangka untuk penelitian tentu akan berbeda dengan cara membuat kerangka laporan. Kerangka penelitian berisi langkah-langkah pemecah masalah, sedangkan kerangka laporan berisi alternatif pemecah masalah. Yang pertama, mengembangkan struktur yang logis. Tujuan umum adalah untuk memberikan informasi yang akan ditafsirkan orang lain. Kerangka informasional lebih sesuai diterapkan meskipun beberapa bagian dari penelitian Anda perlu dianalisis untuk menekan fakta yang penting. Jika tujuan penelitian Anda adalah mengajukan suatu kesimpulan dan rekomendasi, Anda dapat menggunakan kerangka analytical. A. Ada tugas informal.
Yang pertama, urutan tingkat kepentingan, ada secara berurutan. Yang ketiga, ada secara kronologis. Yang keempat, menurut ruang tempatnya. Yang kelima, menurut geografis. Yang keenam, menurut kategori. B. Tugas analitikal. Laporan yang berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi umumnya dikategorikan dengan metode pemecah masalah, problem solving method. Hipotesis merupakan suatu pendekatan struktural yang paling umum. Bila masalahnya adalah untuk menemukan penyebabnya, memprediksi hasil atau mencari pemecah suatu masalah adalah suatu cara untuk mengatasinya adalah mengformulasikan penjelasan hipotesis. Yang kedua, ada aturan pembagian. Aturan pembagian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, memilih prinsip dasar pembagian secara benar. Yang kedua, gunakan suatu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam subtopik. Yang ketiga, setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Yang keempat, teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. 3. Menyusun kerangka pembuka. Kerangka pembuka atau preliminary outline memberikan kemudahan dalam melakukan investigasi. Kerangka sangat diperlukan jika 1. Anda merupakan salah satu di antara beberapa orang yang melakukan suatu tugas. 2. Investigasi Anda akan semakin luas dan akan mencakup banyak sumber dan jenis datanya. 3. Anda tahu dari pengalaman masa lalu bahwa orang yang meminta untuk melakukan studi atau riset akan melakukan revisi terhadap tugas selama kegiatan investigasi Anda. Menyusun rencana kerja. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan memuat kerangka, selanjutnya Anda perlu menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan. Jika Anda menyusun suatu rencana untuk kepentingan sendiri, rencana tersebut relatif informal, berisi suatu daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi urutan dan waktu, dan sejumlah sumber informasi yang Anda gunakan. Selanjutnya, melakukan penelitian. Nilai laporan Anda tergantung pada kualitas suatu informasi. Pada saat Anda mengumpulkan informasi, perhatian Anda untuk pertama kali adalah bagaimana mengorganisasi informasi yang Anda peroleh. Apabila Anda melakukan penelitian secara berkelompok, Anda harus dapat melakukan koordinasi dengan anggota lainnya. Rencana kerja yang telah Anda siapkan akan sangat membantu Anda selama penelitian berlangsung. Dalam kaitan ini, bagaimana Anda memperoleh informasi yang Anda perlukan baik melalui sumber-sumber primer, primary source, maupun secondary source. Analisis data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang Anda inginkan, selanjutnya Anda perlu melakukan analisis terhadap hasil temuan Anda tersebut. Proses analisis pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan di antara 12 fakta-fakta yang telah Anda temukan tersebut. Dengan melihat data yang telah Anda kumpulkan dari berbagai sudut pandang, Anda akan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang Anda siapkan dalam suatu rencana kerja. Work plan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.